Halo Smart Trader, apa kabar? Welcome back to me. Kembali lagi di channel Wartrade, channelnya perang dagang di market kripto dan saham. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan support dan resisten. Namun sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya mau mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu support dan resisten? Support adalah suatu area di mana harga berhenti bergerak ke bawah, sedangkan resisten adalah suatu area di mana harga berhenti bergerak naik ke atas. Teman-teman bisa melihat gambar ini, di mana ketika harga berhenti turun ke bawah, kita bisa sebut itu sebagai area support, dan ketika harga itu berhenti naik, maka itu bisa kita sebut sebagai resisten. Lalu apa fungsi support dan resisten? Salah satu manfaat dari support resisten adalah mampu memberi kita petunjuk di mana sih area yang sulit ditembus sebuah harga dalam satu periode tertentu. Manfaat lainnya, support dan resisten juga bisa digunakan untuk menentukan kapan kita membeli atau menjual saham atau kripto di harga yang ideal. Teman-teman tidak akan kebingungan lagi untuk menentukan di mana dan kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham kripto teman-teman. Ada banyak cara untuk menentukan support dan resisten. Dan hari ini saya akan membahas 5 cara menentukan support dan resisten. Yang pertama adalah classic support resisten. Kita biasanya menggunakan garis horizontal untuk menentukan support dan resisten. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini. Area support ditandai dengan garis horizontal berwarna hijau, dan area resisten ditandai dengan garis horizontal berwarna merah. Selanjutnya ada dynamic support resisten atau support resisten yang dinamis. Biasanya kita menggunakan trendline atau indikator moving average sebagai support dan resistennya. Kita bisa lihat di gambar ini. Berbeda dengan classic support dan resisten, dynamic support dan resisten ini cara menandai area supportnya mengikuti arah trend marketnya, begitu juga menandai resistennya. Dan kita juga bisa menggunakan moving average. Ketika trend marketnya sedang naik, maka garis moving average ini dijadikan sebagai area supportnya, dan ketika trennya sedang turun, maka garis moving average ini dijadikan sebagai resisten. Yang ketiga adalah dengan menggunakan Fibonacci. Seperti yang kita ketahui bahwa angka-angka Fibonacci ini dapat menghasilkan sebuah rasio yang memiliki pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, angka-angka Fibonacci ini seperti 0,382, 0,5, dan 0,618 ini bisa dijadikan sebagai support dan resistennya. Yang keempat adalah angka psikologis. Kita bisa menggunakan angka psikologis untuk menentukan support dan resisten. Maksud dari angka psikologis ini adalah angka-angka yang bulat, seperti 1200, 2000, 5000, 10.000, dan sebagainya. Biasanya pada angka-angka bulat seperti ini, orang-orang akan cenderung melakukan penjualan atau pembelian, sehingga berdampak pada pergerakan harga market. Nah, yang terakhir adalah gap. Jadi, gap adalah sebuah celah dalam grafik karena tidak adanya transaksi di harga tersebut. Gap ini biasanya terjadi pada saat pembukaan market. Ketika harga pembukaan itu berbeda dengan harga penutupan hari yang kemarin, maka terciptalah gap. Di sini gap kita bisa jadikan sebuah support dan resisten. Nah, itu tadi 5 cara menentukan support dan resisten. Untuk lebih jelasnya, supaya teman-teman bisa menggunakan 5 cara tadi, saya akan mencontohkannya langsung di TradingView. Oke, di sini saya akan mencontohkan langsung bagaimana cara menentukan support dan resisten dengan 5 cara yang tadi. Di sini kita bisa menggunakan rectangle untuk melihat di mana area support dan resistennya. Di sini kita bisa lihat ada harga terendah di sini. Di sini kita bisa tandai sebagai area supportnya. Dan di sini ada harga tertingginya, kita bisa tandai sebagai area resistennya. Nah, ini begini cara menggunakan classic support resistennya. Lalu di tengah-tengah ini juga ada sebuah support dan resisten. Kita bisa gunakan trend horizontal line. Nah, di sini ada sebuah support. Ya. Nah, ketika harga ini turun dan berhasil menembus sebuah support di sini, maka garis ini
dijadikan sebagai area resisten ya. Nah, kita lihat harga turun di sini. Dan ini ada sebuah support lagi, harga mantul lagi ke atas dan menyentuh area resisten, turun lagi ke bawah. Dan ketika support ini berhasil ditembus, maka garis ini menjadi sebuah resistennya. Dan di bawah sini adalah area supportnya. Harga mantul lagi ke atas, kemungkinan harga akan menuju ke support di sini. Dan ketika harga itu berhasil menembus dan melewati area resisten di sini, maka harga akan menuju ke resisten yang selanjutnya, yaitu di sini. Namun ketika tidak berhasil menembus, maka dia akan kembali lagi ke harga support next ini. Oke, selanjutnya menggunakan cara yang kedua. Di sini saya akan merubah time frame-nya menjadi 1H. Kita bisa melihat di sini pergerakan harganya sedang downtrend ya, sedang turun. Kita bisa menggunakan trend line. Ini kita cari harga terendahnya di sini, mengikuti trennya, dan mencari harga terendah selanjutnya. Garis ini kita bisa clone dan kita garis ke arah harga tertingginya. Nah, di sini ada resistennya dan ini supportnya. Nah, ketika harga ini bisa tertembus, maka dia menuju ke resisten selanjutnya. Kita tandai di sini. Dan ini adalah sebuah resisten selanjutnya. Harga mantul lagi ke bawah dan menembus lagi area supportnya dan menuju area support yang di bawahnya. Ketika harga berhasil menembus area resisten di sini, maka harga akan menuju ke resisten selanjutnya dan garis ini menjadi sebuah support. Dan untuk dynamic support resisten ini kita juga bisa menggunakan moving average. Di sini ada indikator moving average. Nah, di sini kita tampil sebuah garis moving average. Di sini kita bisa set 50. Nah, maka garis ini ketika market sedang turun atau downtrend, garis ini itu adalah kita jadikan sebagai resistennya. Garis ya, ketika harga sedang naik atau uptrend, maka garis moving average ini kita jadikan sebagai support. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu menggunakan Fibonacci. Saya ubah lagi time frame menjadi 4H. Nah, menggunakan Fibonacci itu ada di sini. Kita gunakan Fibonacci retracement. Caranya yaitu adalah dari harga terendahnya kita tarik garis ke harga tertingginya. Nah, maka angka-angka di sini itu bisa dijadikan sebagai support dan resisten. Seperti di sini ada 0,236. Nah, harga di sini mantul di harga ini ya. Dan di sini ada 0,38. Bisa lihat lagi. Nah, sekarang harga ETH itu sedang berada di 0,786 ini. Nah, kemungkinan jika dia naik, dia akan tertahan di sini di 0,618. Ketika berhasil tembus, dia akan tertahan di 0,5 dan begitu seterusnya. Ya, selanjutnya cara yang selanjutnya itu adalah angka psikologis. Di sini kita bisa lihat harga angka psikologis. Di sini ada 26.600. Ini merupakan sebuah resisten ya.
Dan di sini ada 1900 ini kita bisa jadikan sebuah support. Nah, lalu nanti harga selanjutnya ini akan bagaimana gitu, atau resisten selanjutnya setelah ini ada di mana. Nah, di sini ada 2100 ini bisa kita jadikan sebuah resisten selanjutnya. Ya, seperti itu cara menggunakan angka psikologis. Nah, yang terakhir adalah gap. Gap ini tidak terjadi di market kripto, karena gap market kripto ini tidak ada pembukaan atau penutupan harga. Gap itu terjadi di market saham. Kita lihat saham Astra International. Kita rubah time frame-nya. Kita rubah time frame-nya menjadi daily. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada sebuah gap. Nah, harga penutupan dan harga pembukaannya itu berbeda. Nah, di sini kita bisa jadikan sebuah support. Nah, lihat kita, maka harga itu terpantul di support ini. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan 5 cara tadi untuk menentukan support resistennya. Untuk teman-teman yang mau gabung grup trading, teman-teman bisa klik link channel Telegram di kolom deskripsi. Di channel Telegram kita akan membahas seputar analisa market dan news terupdate. Jika channel ini bermanfaat, bantu channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See you next video. Salam profit.